Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat malam, Namo Buddhaya. Malam hari ini, saya pikir yang ikut Dhamma kelas malam ini beruntung menurut saya. Karena akan mendapatkan hal yang sangat dekat dengan kita, tapi kita belum memahaminya secara keseluruhan. Saya akan bahas sedikit mengenai Tripitaka. Kenapa saya katakan dekat tapi kita belum paham secara keseluruhan? Karena umat Buddha itu kalau ditanya Tripitaka itu yang mana? Juga mungkin bingung jawabnya. Mungkin beberapa tahu jawabannya. Itu loh waktu Bhante Abhijatto makan pagi makan siang yang di lemari yang besar itu Tripitaka, begitu ya. Sudah pernah dibaca? Bahkan banyak yang belum pernah menyentuh. Tapi bukan berarti tidak mengetahui. Karena saking banyaknya buku-buku di dalam Tripitaka, umat Buddha itu belum familiar untuk mempelajarinya secara seksama. Tetapi apa yang disampaikan kami para biku yang hadir di Wihara Dhammasundara itu adalah bagian-bagian dari Tripitaka itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, hari ini banyak sekali buku. Ini untuk diperlihatkan saja, tidak dipaksa untuk dibaca ya. Karena kalau kita mau maksa baca ini semua 3 bulan mungkin baru selesai. Mungkin juga tidak ya. Harus dikunci pintunya. Yang belum selesai baca tidak boleh pulang. Tahun depan baru keluar. Bapak Ibu Saudara, saya mulai dari kisah ini. Napak tilas jalur sutra Xiancang. Ya. Xiancang itu siapa? Xiancang itu adalah seorang biksu yang melakukan perjalanan dari Tiongkok, Cina, menuju India. Jalan kaki. Jalan kaki. Jadi dari Tiongkok ke India jalan kaki 5 tahun. Ya, enggak tahu kalau dari Solo ke India berapa tahun. Nanti kalau mau buat grup ya silahkan ya. Saya tidak bertanggung jawab. Jangan ajak saya. Saya nanti kalau sudah tiba saya samperin saja. Kalau zaman dulu jalan kaki nggak perlu ngurus visa ya. Kalau zaman sekarang bagaimana ya? Nah, kemudian tidak sampai di sana, Biksu Xiancang ini setelah jalan kaki dari Tiongkok ke India 5 tahun, kemudian dia tinggal di sana 10 tahun untuk belajar Dhamma, bahasa Hindi, kemudian bahasa Sanskerta. Karena begini, tidak ada gunanya membawa pulang ajaran sutra. Sutra nanti mirip-mirip begini, nanti kita bahas ya. Tidak ada gunanya kalau dibawa pulang kumpulan-kumpulan sutra itu kalau tidak bisa dibaca. Jadi harus belajar dulu bahasa Sanskerta. Tapi belum bisa belajar Sanskerta karena orang India pakai bahasa Hindi. Nggak bisa ngajarnya. Jadi belajar dulu bahasa Hindi. Nah, bahasa Hindi itu seperti apa? Ini contohnya. Bisakah Anda berbahasa Inggris? Kya aap Angrezi bolte hai? Nah, betul ya? Nah, saya cuma bisa 1 kalimat itu. Ada lagi yang saya bisa. Panas sekali. Bahut garmi hai. Panas sekali. Ada lagi yang saya tahu. Nggak ada duit. Karena kalau ke India banyak pengemis. Kasih tahu nggak ada duit. Paisa nahi hai. Paisa nahi hai. Gitu ya. Ya. Jadi Biksu Xiancang belajar bahasa Hindi, bahasa Sanskerta dan Dhamma totalnya 10 tahun. Kemudian pulang jalan kaki lagi 5 tahun, totalnya 20 tahun.
Jadi Bapak Ibu Saudara, kisah perjalanan Xian Chang ini saking sulitnya di dalam perjalanan-perjalanannya menemui berandalan, menemui banyak rintangan, itulah yang dijadikan novel Kerasakti. Ya. Jadi novel Kerasakti itu enggak nyata, tapi terinspirasi dari kisah nyata. Kerasaktinya yang enggak pernah ada. Tipak Kai Saceng itu yang enggak pernah ada. Ya, itu manifestasi. Ada yang mengatakan Tipak Kai itu adalah pikiran yang liar atau kebencian, dosa. Tipak Kai itu adalah moha. Tipak Kai adalah loba, ya, nafsu indria. Jadi katanya cinta ini dari dulu sampai sekarang penderitaannya tiada akhir, begitu ya. Kemudian saceng atau kebodohan batin, moha ya, saceng paling bodoh memang. Tetapi untuk mencapai keberhasilan, mencapai nibbana, walaupun manusia itu ada dosa loba moha, tetap bisa mencapai kalau ada kebijaksanaan dan wirya, semangat juang. Ya, wirya. Jadi kebijaksanaannya itu biksu tong samcong, semangatnya itu adalah kuda, kan bawa kuda satu. Betul ya, kuda putih. Ya, ini adalah perlambangan, tapi tidak dilupakan itu adalah novel dan masuk ke dalam 3 novel klasik terbaik Tiongkok. Samkok, Kerasakti, nah kemudian satu saya diajari Pak Johan, Sampai Engtai. Ya, saya belum pernah baca. Katanya kisah percintaan. Ya, saya tidak ada kisah percintaan. Bapak Ibu Saudara, bayangkan di zaman beliau dulu jalan kaki itu sulit sekali. Bahkan saking sulitnya banyak sekali rintangan. Itulah yang di dalam novel Kerasakti jadi siluman-siluman. Ya. Jadi setiap silumannya itu adalah penggambaran dari rintangan yang dihadapi selama berjalan. Kalau Bapak Ibu ingat di awal-awal perjalanan itu banyak sekali prajurit yang tidak bisa melewati jurang. Tong Samcong jalan sendiri di atas jurang. Kemudian ada lagu-lagunya begitu ya, kalau di dalam film. Nanti yang sudah lupa cari lagi filmnya, nonton lagi. Ya. Nah, banyak prajurit yang enggan melanjutkan perjalanan. Kenapa? Itu diambil dari kisah nyata. Jadi ketika Biksu Xian Chang melewati gunung Himalaya, karena dari Tiongkok ke India itu harus menyeberang gunung Himalaya, beneran banyak prajurit yang mati karena longsor salju. Nah, ketika longsor salju itu, beberapa prajurit bahkan digambarkan dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Biksu Xian Chang ini, banyak prajurit yang terjebak salju. Tapi di sini terjebak salju, di sana saljunya longsor lagi. Jadi kalau yang tersisa ini nolong temannya mungkin terkubur semua, betul ya? Akhirnya mau tidak mau harus kabur. Padahal temannya itu masih terlihat. Tetapi begitu kuatnya keteguhan mereka, sembari badan ini sudah terkubur setengah, mereka ngusir temannya sambil teriak, lanjut saja, berjuang. Ngusir temannya supaya nggak usah ditolong. Dan akhirnya mereka yang tersisa cepat-cepat kabur gitu, lari dari longsornya salju. Itulah perjuangan mereka menuju ke barat. Lalu begitu banyak tantangan, tapi salah satu yang paling terkenal adalah prajurit-prajurit yang tersisa ini bersama dengan Biksu Xian Chang satu ketika melewati desa prostitusi. Di desa prostitusi itu banyak sekali wanita-wanita yang kalau bertemu para prajurit itu, wah, pria impian. Nah, pria yang sudah lelah letih perjalanan sangat panjang ini juga melihat wanita impian. Akhirnya banyak para prajurit tidak melanjutkan perjalanan, memilih tinggal di desa itu dan menikah. Nah, peristiwa ini dikenang menjadi siluman laba-laba. Nah, ada 3 bersaudara ya, yang menjerat para prajurit dengan jaringnya. Jadi para prajurit itu tidak takut salju yang longsor. Para prajurit itu tertaklukkan oleh siluman laba-laba.
Jadi itu adalah tantangan-tantangan yang dihadapi Biksu Xiancang. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin menegakkan semangat Bapak Ibu. Hari ini kita belajar salah satu yang diambil pulang oleh Biksu Xiancang. Betul ya? Salah satu dari banyak. Ya, tapi penerjemahan kita bukan yang dari versi Biksu Xiancang. Tapi ya tidak apa-apa, sama saja. Karena apa yang dibawa pulang oleh Biksu Xiancang ke Tiongkok itu sama dengan yang kita pelajari. Hanya beda bahasa. Yang dia bawa pulang adalah Sanskerta, yang kita pelajari adalah bahasa Pali. Tapi sudah ada research-nya. Yang versi Pali dan Sanskerta ini 95% lebih sama. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba membayangkan. Di zaman Xiancang dulu, kalau Bapak Ibu ingin belajar sutta, harus nunggu 20 tahun. Atau kalau enggak ikut jalan kaki. Nah, dua pilihan. Jadi seberapa beruntungnya kita hidup di zaman ini. Tidak perlu jalan 20 tahun. Datang saja ke Wiaradhamma Sundara. Dicetakkan lagi ya. Wah, sudah lengkap. Tadi itu Mbak Kesia itu yang cetak satu persatu, disusun. Kemudian di stapler. Kalau di Medan stapler itu namanya hektar. Ada yang pernah dengar? Ada ya? Ini ada 1-2 yang tahu hektar. Hektar itu staples. Karena tadi saya bilang ke Mbak Kesia, di hektar. Kesia di hektar. Enggak tahu di hektar itu apa. Di staples. Bapak Ibu Saudara, kita mengenal sedikit Tipitaka. Bante, kalau misalkan umat Buddha ingin belajar Tipitaka, mulai dari mana Bante? Karena kalau lihat lemari yang ada di ruang makan itu nanti semua orang boleh ikut ya. Kalau mau lihat di mana sih ruang buku Tipitaka di ruang makan, ada di situ. Ya. Biasanya kalau yang pernah datang dana pagi atau dana siang tahu ya. Tapi saya tidak iklan dana pagi dana siang. Nanti saya bersalah, masa dana pagi dana siang diiklankan ya. Jangan-jangan. Saya iklannya program meditasi, program Dhamma Class saja. Dan terbukti berhasil ya Pak Bekti iklannya. Tiap hari semakin lama semakin ramai. Bapak Ibu Saudara, Tipitaka itu 3 keranjang. Kenapa 3 keranjang? Karena banyak. Beneran disimpan di keranjang-keranjang. Tapi sebutan Tripitaka atau Tipitaka, bahasa Sanskerta itu Tri, bahasa Palinya Ti, nggak ada R-nya, jadi beda tipis. Itu tidak ada di zaman Sang Buddha penyebutan itu. Kenapa? Karena di zaman Sang Buddha tidak ada buku. Jadi seluruh ajaran Sang Buddha itu dihafal. Dihafal. Tidak ada buku. Dan penghafalan itu terjadi sampai lebih kurang 500 tahun. Dan para biku-biku penghafal itu dulu disebut Bhanaka. Penghafal kitab. Namanya Bhanaka. Nah, sampai di awal abad pertama sebelum Masehi. Jadi 1 sebelum Masehi itu artinya 500 tahun setelah Sang Buddha Mahaparinibbana, barulah dibuat penulisan ajaran Sang Buddha. Nah, setelah dibuat penulisan baru dikelompokkan, saking banyaknya itu jadi 3 keranjang. Disebutlah Tipitaka. Nah, 3 keranjang itu ada apa saja? 1, keranjang Winaya. Winaya itu aturan para biku. Bapak Ibu tidak perlu fokus di Winaya, betul ya? Kecuali nanti mau gabung di STI boleh. Yang bapak-bapak sebelah kiri. Yang sebelah kanan mau gabung Astinda boleh. Hubungi saya boleh. Nanti saya telepon Atasila Nigunanandi. Sila, ada yang mau gabung, begitu ya? Boleh, silakan. Tapi Bapak Ibu tidak perlu fokus kitab Winaya ini. Kemudian ada namanya kitab Abhidhamma. Kitab Abhidhamma ini, kumpulan kitab Abhidhamma ini dulu adalah khotbah Sang Buddha untuk para dewa. Untuk tahap awal ini tidak perlu difokuskan dulu, sangat bingung. Ya, Bapak Ibu kalau buka kitabnya pun tidak akan sanggup untuk memahami tanpa mengikuti kelas atau program. Nah, jadi kita hanya fokus sisa 1 keranjang ya.
Keranjang Winaya nggak usah difokuskan dulu. Keranjang Abhidhamma tidak perlu difokuskan dulu. Maksud saya tidak perlu difokuskan itu untuk saat ini, di kelas ini ya. Karena saya tidak mau Bapak Ibu jadi bingung karena Tripitaka banyak sekali. Satu lemari kita mau mulainya dari yang mana. Karena tak kenal maka tak sayang. Saking banyaknya bingung, mau sayang yang mana bingung gitu. Jadi ini saya membantu Bapak Ibu untuk Tripitaka itu ya. Nah nanti setelah ini. Berarti sisa satu keranjang. Nama keranjang ini Sutta Pitaka, keranjang Sutta. Sutta artinya apa Bante? Sutta itu artinya benang. Sutta atau sutra artinya benang. Kan dulu ada jalur sutra ya. Untuk penjualan benang dari ulet. Ya toh? Benang ulet sutra. Nah jadi sutra itu artinya benang. Kenapa namanya benang Bante? Nah karena dulu setelah ada penulisan kitab. Kapan penulisan kitab? Abad pertama sebelum Masehi ya. Berarti 2100 tahun yang lalu. Itu awal penulisan kitab. 500 tahun setelah Sang Buddha Mahaparinibbana. Nah kitab itu ditulis di atas daun lontar. Saya tidak bisa pakai mic setelah ini. Apa boleh buatnya? Yang online nanti berarti minggu depan harus ikut datang. Karena ada sesi-sesi yang saya tidak bisa pegang mic. Nah daun lontar itu seperti ini, menarik sekali. Ini yang sudah modern. Ya, yang sudah modern. Yang kuno saya ada di Mendut tapi tidak saya bawa. Kemarin yang dibawa hanya yang seperti ini, yang sudah agak modern. Nanti semuanya boleh nyentuh ini. Ya, nanti setelah saya jelaskan nanti boleh diputerin gitu. Nah ini daun lontar. Ini daun lontar asli. Ini daun asli. Nah daun lontar itu kan seperti keluarga pohon, keluarga palem ya. Jadi mirip dengan daun kelapa. Nah jadi ibarat kata daun kelapa, ujung dan pangkalnya dipotong. Jadi sisa yang persegi ini. Nah jadi ini satu daun. Tapi ini yang sudah modern, yang sudah dijahit dengan begini, mohon maaf ya, yang sudah dijahit dengan begitu. Tidak bisa. Jadi bacanya bagaimana? Satu-satu. Satu begini, baca. Selesai dibaca, buka pelan-pelan dan agak sulit. Lembarannya pindahkan ke sini. Krek, baca lagi. Nah, krek, baca lagi. Ini yang sudah modern. Yang sudah modern dijahit sempurna seperti ini. Kenapa dijahit sempurna? Karena mereka membuat ukiran Sang Buddha di sini. Ya, ini ada ukiran Sang Buddha. Bante kenapa buat ukiran Sang Buddha? Karena ini kan dijual. Ini produk merchandise. Kalau gini aja orang Barat nggak mau beli. Jadi dimodif. Ada Sang Buddhanya. Orang Barat mau beli supaya bisa digantung begitu. Ya, tapi ini yang sudah modern. Belinya di mana Bante? Bisa beli di Thailand. Ada beberapa pasar khusus barang-barang puja. Mereka ada menjual ini. Namanya Prak Traipido atau Tipitaka. Tetapi kalau Bapak Ibu pergi ke Thailand, kalau Bapak Ibu tes, ini canggih sekali. Kalau diletakkan dia bisa hilang suaranya. Kalau Bapak Ibu ke Thailand pun katanya yang Bapak Ibu bisa beli itu yang bukan bahasa Thailand. Jadi yang ini bahasa Myanmar. Jadi yang dijual di Thailand pun yang berbahasa Myanmar atau bahasa Kamboja. Kenapa tidak ada yang bahasa Thailand? Karena takut itu adalah benda kuno. Benda kuno peninggalan bersejarah. Takut mereka. Jangan-jangan benda-benda kuno itu dikeluarkan secara ilegal, betul ya? Pura-pura digabung dengan barang jualan.
Jadi akhirnya semua yang berbahasa Thailand tidak akan bisa keluar dari airport, katanya begitu. Ya Bapak Ibu juga jangan coba, nanti ditangkap berabe. Jadi yang dijual di pasar-pasar pun adalah yang berbahasa Myanmar atau Kamboja. Tapi kalau Bapak Ibu tetap ingin beli yang bahasa Thailand boleh, ada. Tapi yang di print, yang dicetak, bukan yang seperti ini. Lalu ini diapain Bante? Nah ini begini. Daun ini setelah dibuat sampai seperti ini, kemudian untuk membuat tulisan ini dikerok. Jadi ada kerokan khususnya, misalkan seperti jarum itu. Nah nanti ini dikerok seperti yang diinginkan. Dikerok pelan-pelan, dikerok pelan-pelan. Nah setelah garisi ya, dikerok istilahnya ya. Ada kata yang lebih bagus dari dikerok? Tidak ada ya. Ya, jadi ya dikerok begitu ya. Kemudian diberikan seperti jelantah hitam itu, seperti sisa pembakaran, karbon ya. Ya, karbon itu. Nah, ditabur sepanjang kerokan itu, ditabur, kemudian dipres, kemudian dilap. Nah, jadi setelah dilap dengan bersih ya, saya tidak tahu prosesnya 100% prosesnya seperti apa, saya tidak tahu. Tetapi lebih kurang prosesnya seperti itu. Nanti semua bagian yang di luar ini bersih. Tetapi tintanya itu masuk ke dalam kerokan-kerokan ini. Nah, inilah yang disebut Tipitaka yang ditulis di atas daun lontar. Ya, ini minta tolong Pak Bekti saja. Ya, silahkan. Nanti setelah dilihat boleh pelan-pelan dioper ke teman-temannya. Ya. Ini bukan versi asli, versi merchandise. Ya, tapi walaupun versi merchandise kita hargai ya, karena isinya adalah dhamma. Nah, barangkali ada yang setelah menyentuh itu mencapai pencerahan barangkali ya. Ini luar biasa. Ya. Saya sambil minum dulu ya, nanti pelan-pelan dioper, enggak apa-apa. Yang lain yang belum menerima nanti konsentrasi di saya saja, pasti sampai. Ya, kalau nggak sampai bagaimana Bante? Enggak apa-apa, nyari saya nanti, karena itu ada di saya. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita cerita Sutta Pitaka, benar? Ya, yang belum kita ceritakan hari ini Winaya dan Abhidhamma, supaya bisa konsen. Jadi sekarang keranjangnya tinggal satu. Namanya Sutta Pitaka. Keranjang benang. Di dalam Sutta Pitaka ini ada 5 kelompok kitab. Ada berapa? 5 ya. Ada 5 kelompok kitab. Hari ini kita akan hafal 4 dari 5 itu. Hafal. Karena kalau sudah hafal merasa dekat. Yang pertama namanya Digha Nikaya. Yang pertama namanya apa? Ya, Digha itu persis kata Dirgahayu. Dirga artinya panjang, ayu artinya umur. Jadi Dirgahayu itu panjang umur. Hebatnya setiap tahun kita ucapkan Dirgahayu, ada yang nggak tahu artinya. Dirgahayu Indonesia. Apa ya artinya ya? Artinya merdeka begitu ya. Tidak ya. Artinya adalah panjang umur. Setiap bulan bayar air ke Tirta Nadi. Apa artinya Tirta Nadi? Tagihan, bukan ya? Tirta itu air, nadi itu sungai. Ya, Tirta Nadi air sungai. Nah, banyak bahasa Pali itu melebur dalam bahasa Indonesia, tapi kita jarang tahu. Bala tentara. Apa itu bala? Bala-bala, bukan. Bala tentara, bala itu kekuatan. Ya, jadi tentara yang kuat. Ini Digha Nikaya. Di sini ada 34 sutta sangat panjang-panjang. Tidak kita bahas hari ini. Kalau saya bahas 1 dari sutta ini, bisa 30 halaman kertas Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dapat kertas itu cuma 6 halaman. Ya, kalau saya mau bahas yang ini, salah satu kitab saja misalkan Brahma Jala Sutta, wah nggak tahu ini berapa
halaman. Tapi ini kitab pertama 34 sutta yang panjang-panjang. Ingat ya, Diga Nikaya. Setelah yang panjang-panjang ini ada yang sedang, ya, yang sedang, panjangnya sedang. Nah, jadi setengah panjang begitu ya. Namanya Majjhima Nikaya. MAJJHIMA. Nikaya. Nikaya artinya pengelompokan. Dalam bahasa Sanskerta, Majjhima Nikaya ini disebut Majjhima Agama. Majjhima Agama. Agama artinya apa? Agama artinya kelompok. Jadi dulu kita sekolah kita diajari A artinya tidak, gama artinya kacau, agama tidak kacau. Itu penerjemahan di buku Indonesia. Tapi agama itu diambil dari bahasa Sanskerta, artinya kelompok. Makanya ada agama Buddha, kelompok orang Buddha. Agama Kristen, kelompok orang Kristen. Nah ini dalam bahasa Sanskerta disebut Majjhima Agama. Saat ini ada salah satu biku yang senang meriset perbedaan atau kesamaan kitab Pali dan Sanskerta. Yang versi ini, versi Pali dengan versi Mandarin yang dibawa, yang sudah ditranslate dari yang dibawa pulang Bisu Xianchang. Sangat terkenal, nama beliau adalah Bante Analayo di Jerman, di kota Hamburg. Nanti yang mau mengunjungi silahkan. Nah ini kalau mau ngajak saya boleh. Kalau jalan kaki ke India jangan ngajak saya. Iya, Bapak Ibu Saudara, Majjhima Nikaya ini menengah panjangnya. Satu sutta sekitar ada yang 5 halaman, paling panjang mungkin 10 halaman. Bapak Ibu, yang Bapak Ibu pegang itu apa tulisannya? Majjhima Nikaya 4, betul ya? Berarti nomor 4. Di dalam ini ada 152 sutta. Ini kitab favorit saya. Saya bahkan yakin kalau Bapak Ibu bawa sebiji ini pergi ke hutan, gak mau balik sampai mencapai arahat, bisa. Karena satu buku ini penjelasan Dhamma Sambuddha lengkap sekali. Bahkan dari satu kelompok kitab ini, seseorang kalau memahami buku ini bisa mencapai arahat. Kalau dipraktekkan. Ya kalau dipraktekkan. Ya. Ini mau ngaku dosa saya. Mau ngaku dosa. Dulu saya ikut meditasi di Malang. Program Bante Khanti. Jangan dilaporin ya. Jadi kalau ikut meditasi Vipassana di Kertarajasa, STAB Kertarajasa Malang. Wihara apa namanya? Dhammadipa Arama ya. Tidak boleh bicara selama 1 bulan. Tidak boleh baca buku. Tidak boleh bicara, tidak boleh baca buku. Melakukan semuanya harus lambat-lambat. Saya menyelundupkan kitab ini. Untuk bertahan hidup. Ya, untuk bertahan hidup ya. Jadi setiap malam saya baca ini pakai senter. Wah, ini saja sudah bahagia. Bapak Ibu belum pernah rasakan toh sebulan gak boleh ngomong. Sebulan gak boleh baca buku. Nah Bapak Ibu nanti ikut. Nanti kalau sudah tidak tahan cari saya. Kalau pas saya di sana. Bante selundupkan saya buku juga Bante. Buku saja jadi barang berharga ya ketika pikiran itu penuh dengan kebosanan. Ya, Bapak Ibu Saudara, luar biasanya kitab Majjhima Nikaya ini kitab yang paling saya sukai. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia juga. Ini versi bahasa Inggris. Tapi diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi 7. Nah, jadi yang Inggris 1, yang Indonesia 7. Nah, ini dia. Ini nomor 1. Saya giniin biar nampak. Nomor 2 ya. 3 enggak ada. Ini nomor 4. 5 enggak ada. Ini nomor 6. Jadi ini cuma 4. 4 dari 7 sudah setinggi ini. Jadi kalau 7 barangkali setinggi ini. Yang bahasa Inggris segini. Kenapa demikian? Karena yang bahasa Inggris kertasnya sangat tipis.
Ini kertas khusus, mungkin dari Finlandia. Di Indonesia belum ada. Karena dulu Bante Titayanyo pernah cerita ke saya, di mana ya bisa nyari kertas yang tipis tapi kuat. Beliau cari kemana-mana karena beliau ingin menerbitkan Dhammapada, nggak ketemu. Di Indonesia tidak ada. Jadi biasanya kertas seperti ini dari Finlandia. Nah, jadi ini versi Inggris, versi bahasa Indonesia banyak. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah Samyutta Nikaya, ya. Samyutta, ya, Samyutta. Samyutta ini adalah kitab yang dikelompokkan berdasarkan topik. Nah, ada 8 jilid kalau yang bahasa Indonesia. 7 atau 8 jilid. Yang versi Klaten ya, versi Wihara Bodhiwangsa. Wisma Bodhi ya, Wisma Sambodhi. Nah, ini yang versi Klaten. Yang bahasa Inggris juga cuma setebal ini. Warna biru muda. Saya punya semuanya komplit tapi saya bawa kemari cuma Majjhima. Karena kalau saya bawa semua juga nggak akan habis terbaca dalam waktu 3 bulan. Jadi saya sangat senang membaca sutta, sudah saya baca, saya akan baca ulang. Seperti di Katam gitu ya. Bapak Ibu Saudara, yang terakhir dari 4 kitab Nikaya utama adalah Anguttara. Anguttara Nikaya, Anguttara. Anguttara ini dikelompokkan berdasarkan jumlah. Ya. Jadi yang berdasarkan panjang pendek itu cuma 3. Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, satu lagi namanya Khuddaka. Tapi saya nggak bawa kemari. Khuddaka itu yang pendek. Anguttara dikelompokkan berdasarkan jumlah. Jadi kalau Bapak Ibu buka kitab Anguttara, ini di sini bulir-bulir dhamma itu dikelompokkan berdasarkan jumlah. Contoh, misalkan yang kelompok 3, semua pembahasannya tentang kelompok 3. Jadi misalkan 3 itu ada apa saja. Triratna masuk di kelompok 3. Kemudian apalagi yang 3 dan lain-lain. Kalau yang kelompok 4 misalkan 4 kebenaran mulia. Nah, 4 usaha benar. Ya, kemarin meditasi saya sharing tentang 4 usaha benar. Pikiran buruk yang belum muncul diusahakan tidak muncul, yang sudah muncul dilenyapkan. Pikiran baik yang belum muncul diusahakan muncul, yang sudah muncul dikembangkan. Ini 4 usaha benar sama Wayama. Yang kelompok 4 pokoknya semua yang 4 dikelompokkan di 4. Yang 5 dikelompokkan di 5. Yang 6 kelompokkan di 6. Sangat baik. Jadi kalau kita lupa Pancakanda itu seperti apa ya, buka kelompok 5. Ini dikelompokkan di buku Anguttara. Anguttara itu ada kelompok 1 sampai kelompok 11. Grupnya itu. Apa yang 11? Contoh 11 manfaat meta ada di sini. Ya. Nah, kalau kitab Anguttara itu juga tebalnya segini. Lebih tebal dari ini. Sedikit lebih tebal dari ini. Yang versi bahasa Inggris. Yang versi bahasa Indonesia jadi kalau saya tidak salah 11 buku loh. Tapi yang gak tebal gitu. Ini kan tipis. Betul ya? Tapi jadi 11 buku kalau saya tidak salah. Mungkin sengaja langsung dibuat 11 buku biar kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, ini yang bahasa Indonesia. Jadi sudah belajar 4 ya. Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya. Sangyutta sebenarnya M-nya ada titik ya, dibaca NG, Sangyutta. Anguttara Nikaya. Yang terakhir Khuddaka. Khuddaka. Nah, kalau tidak salah tulisannya Khuddaka. Khuddaka itu yang pendek-pendek. Misalkan Dhammapada. Dhammapada kan pendek-pendek. Tapi Bante kenapa Bante tidak bawa Khuddaka ke sini? Kitab Khuddaka itu totalnya ada 15 buku.
Di kursi saja dulu. Kalau sudah taruh di kursi saja. Ya. Kursi depan tidak ada orang toh? Ya. Nah, jadi Kudaka itu ada 15 buku di Thailand, 18 buku di Myanmar ya. Tapi kenapa jumlahnya berbeda? Karena ada 3 buku yang ditambahkan di dalam koleksi Myanmar. Tapi artinya adalah belasan ya, jadi tidak saya bawa ke sini. Nah, dan di dalam suta ada 4 grup yang dianggap paling berharga, inti ajaran Sang Buddha. Jadi hari ini Bapak Ibu kalau ditanya inti ajaran Sang Buddha ada di mana? Sutta Pitaka, di Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Sangyutta Nikaya, Anguttara Nikaya. Tetapi tentu juga Khuddaka Nikaya ya. Tapi di antara 5 ini, 4 ini disebut 4 kelompok besar. Ada beberapa orang menyebutnya 4 kitab utama. 4 kitab utama. Nah, Bante, nah sekarang kan tidak melihat Tripitaka sebagai satu lemari lagi. Kalau kita hanya bercerita inti khotbah, sekarang Bapak Ibu sudah tahu, oh inti khotbahnya ada di dalam Digha, Majjhima, Sangyutta, Anguttara. 4 yang utama ini. Dan Khuddaka. Ya. Tapi yang utama 4 ini. Bante, masih banyak Bante. Pusing Bante. Kan begitu ya? Tidak apa-apa. Bagi umat perumah tangga, disarankan yang paling baik itu adalah Anguttara. Ya. Karena Anguttara ini pendek-pendek. Jadi kalau kita baca itu tidak sulit. Nah, pendek-pendek. Dan sesungguhnya luar biasanya dari banyaknya kitab Anguttara ada buku namanya Petikan Anguttara Nikaya. Ini juga dibuat oleh wihara di Klaten. Wihara Bodhiwangsa ya. Hanya ini tidak sempat dikabarkan ke khalayak luas. Bahkan sebenarnya kitab ini mungkin ya bisa jadi kitab pegangan umat Buddha yang mana ingin melakukan pendalaman Tipitaka. Apa itu Petikan Anguttara? Jadi dari 11 buku yang kecil-kecil ini dipilih yang dianggap bisa mewakili pengetahuan-pengetahuan yang penting di dalam ajaran Sang Buddha. Setelah dipilih, dibuat menjadi hanya satu buku. Petikan Anguttara. Jadi Bapak Ibu nanti siapa yang setelah dari sini ingin belajar sendiri kitab-kitab ini, saya menyarankan boleh memulai dari Petikan Anguttara Nikaya. Ya. Atau yang Bante, saya ingin mencapai arahat Bante. Saya sudah bertekad Bante. Boleh, sangat boleh. Salah satunya boleh memulai kitab Majjhima Nikaya. Hari ini Bapak Ibu pas setengah jam. Nah, 7.30. Mari kita memulai belajar satu dari 152 sutta di dalam Majjhima Nikaya. Betul ya? Jadi saya pikir cukup baik Bapak Ibu belajar yang Majjhima. Karena ini kan yang agak panjang. Jadi kalau Bapak Ibu sudah belajar yang agak panjang, Anguttara itu jadi kelihatan ringan. Karena Anguttara itu pendek-pendek. Ya. Nah, nanti setelah ini boleh pinjam di perpustakaan. Bukunya sedikit, jadi rebutan dah ya. Atau boleh nelpon Klaten. Masih ada enggak bukunya? Setahu saya beberapa buku seperti ini mereka jual ya. Di Wihara Klaten. Ya, tapi sebenarnya sayang. Ini adalah harta karun yang tidak disadari orang. Ya. Mereka yang menerjemahkan juga menerjemahkan dengan sangat susah payah. Ya, tapi selama ini tidak ada yang tahu kalau ini adalah harta karun. Bahkan Biksu Xianchang harus jalan kaki 20 tahun. Bapak Ibu tinggal nelpon ke Wisma Klaten. Betul ya? Mungkin kalau satu tidak dilayani. Enggak tahu, nanti coba saja. Tapi kalau satu grup mungkin mereka mau mencetakkan. Kemudian nunggu waktu agak lama. Kemudian
Datang bukunya dikirimi JNE, begitu ya. Bapak Ibu Saudara, ini cukup panjang suta kita. Jadi kita harus semangat. Nanti kita akan ada break jam 8 ya, supaya bisa minum. Kita break nanti jam 8, mau ke kamar mandi boleh. Terus nanti break 5 menit, balik kita belajar lagi. Bagi nanti yang ngantuk, harus diingat, saya saja tidak perlu jalan kaki 20 tahun. Ini harus bisa saya lewati, begitu ya? Nah, biar tahu rasanya belajar suta. Mari Bapak Ibu, kita mulai ya. Suta ini namanya Bhaya Bhairawa Sutta. Mungkin dibaca bersama juga baik ya, biar semangat ya. Coba kita baca sama-sama ya. Kekhawatiran dan ketakutan ya. 1, 2, 3. Kekhawatiran dan ketakutan. Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Sawati di hutan Jeta, Taman Anathapindika. Stop dulu. Nah, demikianlah yang kudengar, ini adalah kalimat dari Bante Ananda. Ya. Dalam bahasa Pali, Ewang Me Sutang. Kemudian, kenapa ada kata demikianlah yang kudengar? Ini juga diulang pada saat konsili pertama. Jadi Bante Ananda mengulang apa yang diajarkan Sang Buddha. Kemudian ini dianalisa oleh 499 arahat setelah Sang Buddha Mahaparinibbana. Apakah apa yang dikatakan oleh Bante Ananda benar atau tidak? Ya. Tetapi pengelompokan kitab ini bukan dari Bante Ananda. Yang mengelompokkan kitab menjadi Digha Nikaya, Majjhima, Sangyutta, Anguttara adalah para sesepuh Theravada. Ya, para sesepuh Theravada ribuan tahun yang lalu. Nah, jadi di zaman Sang Buddha tidak tahu juga bagaimana mereka mengelompokkannya. Ya. Di Taman Anathapindika. Anathapindika ini seorang sangat kaya yang punya kebiasaan merawat orang-orang tunawisma. Tunawisma itu bahasa Palinya anatha, pakai H, bukan anatta ya. Kalau anatta tanpa diri. Ini anatha, ada H-nya. Anatha itu tanpa rumah. Pindika itu pelindung. Jadi yang melindungi mereka yang tanpa rumah. Itu Anathapindika. Nama aslinya apa? Nama aslinya adalah Sudatta. Ya, itu nama aslinya. Kita lanjut baca ya. Kita baca pelan-pelan sambil menghayati. Ya, mari. Kemudian Brahmana Janusoni mendatangi Sang Bagawa dan saling bertukar sapa dengan beliau. Ketika Ramatamah ini berakhir, ia duduk di satu sisi dan berkata, Guru Gotama, ketika para anggota keluarga meninggalkan kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah karena berkeyakinan pada Guru Gotama, apakah mereka menjadikan Guru Gotama sebagai pemimpin mereka, penolong mereka, dan penuntun mereka? Dan apakah orang-orang ini mengikuti teladan Guru Gotama? Stop di sini ya. Jadi ini menarik. Ada seorang Brahmana namanya Brahmana Janusoni. Brahmana ini, apa beda kata Brahmana dengan Brahma? Ini harus dihafal kalau kita belajar ajaran Sang Buddha supaya tidak bingung. Brahmana itu adalah kasta tertinggi dalam sistem kasta di India. Ya, Brahmana, Khattiya, Sudra, dan yang lainnya. Jadi Brahmana ini kasta tinggi, kasta para petapa. Tapi bukan berarti semuanya pertapa. Yang kasta Brahmana juga ada yang bukan petapa, tetapi mereka garis keturunan Brahmana. Ada keluarga, ada istri, dan ada anak. Kalau Brahma itu adalah surga tingkat tinggi. Jadi kalau kata Brahma itu dewa, bukan manusia. Ya, misalkan banyak yang sembahyang ke Thailand Brahma 4 wajah, betul ya? Itu Brahma, dewa tingkat tinggi.
Brahmana manusia, Brahma dewa, ya. Jadi Brahmana Janusoni ini bertanya, intinya pertanyaan dia apa? Intinya pertanyaannya adalah apakah Anda adalah guru dan contoh untuk murid-murid Anda, gitu ya. Saya tidak tahu kenapa Brahmana Janusoni nanya begitu, saya tidak tahu. Tapi mungkin untuk memastikan apakah di dalam kelompok ini guru Gotama ini adalah yang tertinggi, yang bahkan diikuti teladannya oleh murid-murid lainnya. Kalau ternyata beliau bukan guru paling tinggi, misalkan beliau menjawab, oh tidak, mereka meneladani Bante Mahakasapa. Berarti ada teladan yang lebih tinggi lagi dari beliau. Ya, jadi mungkin salah satu niatnya adalah apakah Anda guru dan contoh untuk murid-murid Anda untuk memastikan apakah Sang Buddha memang guru yang paling tinggi dan diteladani oleh murid-muridnya. Nah, ini jawab Sang Buddha, kita baca bersama. Begitulah Brahmana, begitulah. Ketika para anggota keluarga meninggalkan kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah karena berkeyakinan padaku, mereka menjadikan aku sebagai pemimpin mereka, penolong mereka, dan penuntun mereka. Dan orang-orang ini mengikuti teladanku. Tetapi Guru Gotama, nah ini Brahma Janusoni ya. Tetapi Guru Gotama, tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan adalah sulit ditahankan. Keterasingan adalah sulit dilatih dan adalah sulit untuk menikmati kesunyian. Seseorang akan berpikir hutan pasti akan merampas pikiran seorang biku jika ia tidak memiliki konsentrasi. Begitulah Brahmana, begitulah. Tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan adalah sulit ditahankan. Keterasingan adalah sulit dilatih dan adalah sulit untuk menikmati kesunyian. Seseorang akan berpikir hutan pasti akan merampas pikiran seorang biku jika ia tidak memiliki konsentrasi. Sebelum pencerahanku, sewaktu aku masih menjadi seorang bodhisatta yang belum tercerahkan, aku juga mempertimbangkan demikian. Tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan adalah sulit ditahankan. Hutan pasti akan merampas pikiran seorang biku jika ia tidak memiliki konsentrasi. Nah, jadi bodhisatta ini artinya calon Buddha. Ya. Bodhisatta itu artinya calon Buddha. Ada terjemahan lain ya, yaitu mereka yang bercita-cita menjadi Buddha. Tetapi untuk terjemahan yang digunakan oleh Bante Bodhi itu adalah penerjemah kitab-kitab ini dari bahasa Pali ke bahasa Inggris ya. Bapak Ibu tidak pegang jadi tidak tahu. Di buku ini semuanya ada tulisan Bante Bodhi. Beliau adalah seorang Amerika. Pernah datang ke Wihara Mendut. Menurut Bante Panya orangnya agak kecil ya, orangnya tidak tinggi besar. Tapi saya belum pernah ketemu beliau. Beliau tinggal di Amerika. Ya. Nah, beliau menerjemahkan bodhisatta ini sebagai calon Buddha. Calon Buddha. Nah, jadi di sini Sang Buddha juga menjelaskan ya, persis seperti yang tadi sudah kita baca. Jadi tidak saya jelaskan lagi. Kita lanjut saja. Aku mempertimbangkan sebagai berikut. Ketika para petapa atau brahmana yang tidak murni dalam perbuatan jasmani mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan, maka karena cacat dari ketidakmurnian perbuatan jasmani mereka, para petapa dan brahmana yang baik ini akan memunculkan kekhawatiran dan ketakutan yang tidak bermanfaat. Tetapi aku tidak mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan dengan perbuatan jasmani yang tidak murni. Aku murni dalam hal perbuatan jasmani. Aku mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan sebagai satu di antara para mulia dengan perbuatan jasmani
yang murni. Melihat kemurnian perbuatan jasmani ini dalam diriku, aku menemukan penghiburan besar dalam menetap di hutan. Ya, saya jelaskan dulu paragraf ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, belajar sutta itu harus sabar. Prosesnya ya seperti ini. Mau buru-buru itu enggak bisa. Jadi sangat baik Bapak Ibu ikut kelas ini, besok Bapak Ibu jadi sabar. Ya. Lihat, kenapa harus sabar? Karena banyak sekali hal-hal menarik di dalam bahkan satu paragraf ini. Coba ya. Aku mempertimbangkan sebagai berikut. Ketika para petapa atau brahmana yang tidak murni dalam perbuatan jasmani. Ya, boleh digarisbawahi kalau mau. Tidak murni dalam perbuatan jasmani. Mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan, maka karena cacat dari ketidakmurnian, nah ini juga boleh digarisbawahi ya, maka karena cacat dari ketidakmurnian perbuatan jasmani mereka, para petapa dan brahmana yang baik ini, lihat, kan katanya cacat dalam perbuatan jasmani, tapi kok baik? Betul ya? Karena ini adalah pertapa, mereka tidak melanggar atau tidak menjahati makhluk lain. Hanya mereka belum sempurna pelatihannya. Ya, belum sempurna pelatihannya, masih ada cacat ketidakmurnian perbuatan jasmani, tetapi itu pun mereka adalah petapa yang baik, bukan petapa yang buruk. Karena mereka tidak berbuat jahat. Lalu ketidakmurnian perbuatan jasmani mereka apa? Nanti ada di belakang, nanti akan kita baca ya. Tapi ini adalah sedikit detail yang sangat menarik. Jadi Sang Buddha bahkan menghargai para petapa ini. Walaupun mereka belum murni. Belum murni pun sudah baik. Karena sudah berjuang menuju kemurnian. Ya. Jadi mereka yang sedang berjuang menuju kemurnian pun dipuji oleh Sang Buddha. Dan brahmana yang baik ini akan memunculkan kekhawatiran dan ketakutan yang tidak bermanfaat. Ya. Nah, Sang Buddha bahkan mengatakan di belakangnya, melihat kemurnian perbuatan jasmani ini dalam diriku, aku menemukan penghiburan besar dalam menetap di hutan. Jadi Bapak Ibu Saudara, cara pertama untuk mengurangi kekhawatiran dan ketakutan ya, adalah dengan perenungan pada tindak tanduk yang murni. Jadi kalau satu hari Bapak Ibu ke tempat yang angker, tempat yang mengerikan, muncul ketakutan, kekhawatiran, pikirkan, saya merawat sila dengan baik. Saya merawat sila dengan baik. Tidak ada kekhawatiran dalam diriku. Ya masih khawatir tapi berkurang. Begitu ya. Ini adalah cara pertama mengurangi kekhawatiran dan ketakutan. Perenungan pada tindak tanduk yang murni. Kita lanjutkan. Saya minum dulu. Ya. Aku mempertimbangkan sebagai berikut. Ketika para petapa atau brahmana yang tidak murni dalam ucapan, tidak murni dalam pikiran, tidak murni dalam penghidupan, mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan, mereka memunculkan kekhawatiran dan ketakutan yang tidak bermanfaat. Tetapi aku murni dalam hal penghidupan. Aku mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan sebagai satu di antara para mulia dengan penghidupan yang murni. Melihat kemurnian penghidupan ini dalam diriku, aku menemukan penghiburan besar dalam menetap di hutan. Nah, ini ada 11 kualitas yang buruk dan 11 kualitas yang baik ya. Sesungguhnya titik-titik 3 itu yang ada di sepanjang bagian bawah ya. Itu mengulang yang di atas. Aku mempertimbangkan sebagai berikut ketika para petapa atau brahmana. Tapi ini sudah disingkat ya. Sudah disingkat. Yang ingin memberi nomor boleh. Saya di sini kertas ini saya beri nomor. Nanti ada 11 kualitas ya. Coba kita baca ya. Bagi yang ingin membaca boleh. Bagi yang lebih berkonsentrasi kalau baca dalam hati juga boleh ya.
Aku mempertimbangkan sebagai berikut. Ketika para petapa atau brahmana yang tamak dan penuh nafsu, aku tidak tamak. Ini hal pertama ya. 2. Ketika para petapa atau brahmana yang dengan pikiran bermusuhan dan kehendak membenci, aku memiliki pikiran cinta kasih. 3. Ketika para petapa atau brahmana yang dikuasai oleh kelambanan dan ketumpulan, aku adalah tanpa kelambanan dan ketumpulan. Apa itu kelambanan dan ketumpulan? Kemalasan, ya. Gampangnya kemalasan. 4. Ketika para petapa atau brahmana yang dikuasai oleh kegelisahan dan pikiran yang tidak tenang, aku memiliki pikiran yang tenang. Ketika para petapa atau brahmana yang bimbang dan ragu, aku telah melampaui keraguan. 6. Yang memuji diri yang memuji diri sendiri dan menghina orang lain. Aku tidak memuji diri sendiri dan tidak menghina orang lain. 7. Yang tunduk pada ketakutan dan teror. Aku bebas dari kegentaran. 8. Yang menginginkan perolehan, penghormatan dan kemasyuran. Aku memiliki sedikit keinginan. 9. Yang malas dan kurang gigih. Aku bersemangat. 10. Tanpa perhatian dan tidak waspada. Aku kokoh dalam perhatian. 11. Yang tidak terkonsentrasi dan dengan pikiran mengembara, aku memiliki konsentrasi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, siapa yang hadir kelas meditasi Selasa kemarin ada? Banyak ya. Siapa yang tidak terkonsentrasi dan dengan pikiran mengembara? Banyak juga ya. Ya. Jadi masih masuk nomor 11 ini. Sang Buddha mengatakan aku memiliki konsentrasi. Bapak Ibu, ini 11 kualitas yang dianggap buruk dan dianggap baik ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu bagaimana yang buruk, yang tamak ya, punya sifat membenci, dikuasai oleh kemalasan, dikuasai oleh kegelisahan dan pikiran yang tidak tenang, yang bimbang dan ragu, yang memuji diri sendiri dan menghina orang lain, yang tunduk pada ketakutan dan teror, yang menginginkan perolehan, penghormatan dan kemasyuran, yang malas dan kurang gigih, yang tanpa perhatian dan tidak waspada, yang tidak terkonsentrasi dan pikiran mengembara. Ini yang buruk-buruk. Yang baik-baik yang sebelah bawah tadi ya, yang sebelah kanan. Jadi Bapak Ibu, kita berusaha praktek yang menjadi baik ya. Pelan-pelan kita berjuang mengurangi yang buruk-buruk ini, 11 ini. Ya, kita lanjutkan. Aku mempertimbangkan sebagai berikut. Ketika para petapa atau brahmana yang tanpa kebijaksanaan, pembual, mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan, maka karena cacat dari ketiadaan kebijaksanaan dan pengucap omong kosong, para petapa dan brahmana yang baik ini akan memunculkan kekhawatiran dan ketakutan yang tidak bermanfaat. Tetapi aku tidak mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan tanpa kebijaksanaan. Sebagai seorang pengucap omong kosong, aku memiliki kebijaksanaan. Aku mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan sebagai satu di antara para mulia yang memiliki kebijaksanaan. Melihat kebijaksanaan ini dalam diriku, aku menemukan penghiburan besar dalam menetap di hutan. Aku mempertimbangkan sebagai berikut. Nah, ini mulai menarik ini ya. Ini mulai menarik. Aku mempertimbangkan sebagai berikut. Ada malam-malam yang secara khusus sangat baik, yaitu malam ke-14, ke-15, dan ke-8 dalam Dwi Minggu. Apa ini? Hari Uposatha, betul ya. Tadi ada yang bisik-bisik, Hari Uposatha. Gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara,
Ini harus dijelaskan ini, tak garis bawahi dulu. Jadi hari Uposatha di zaman Sang Buddha, mereka punya keyakinan kalau ketika di hari Uposatha, hutan-hutan itu akan digentayangi oleh makhluk-makhluk mengerikan. Ya, jadi oleh hantu, oleh yaka, raksasa, ya boleh silakan sebutan-sebutan bahasa Indonesia, ya siluman, ya iblis, begitu ya. Dikatakan akan menggentayangi hutan rimba. Jadi khusus di hari Uposatha ini orang-orang nggak berani ke hutan rimba itu, nggak berani, takut dimakan, takut diserang. Ya, jadi malam-malam Uposatha ini, walaupun adalah malam yang baik, karena kita akan praktek sila yang lebih tinggi, ya, jadi ini adalah hari-hari spiritual, tetapi khusus di hutan rimba itu dijauhi. Nah, baru kita masuk ke yang selanjutnya. Sekarang, bagaimana jika pada malam-malam itu aku berdiam di tempat-tempat keramat, menakutkan seperti altar-altar di kebun, altar-altar di hutan, dan altar-altar pohon. Mungkin aku akan menemui kekhawatiran dan ketakutan itu. Ini kalimat Sang Buddha ya, sebelum mencapai kebudaan. Jadi Bodhisatta sendiri punya ketakutan, betul ya? Nah, dan kemudian pada malam-malam yang sangat baik itu, yaitu malam 14, ke-15 dan ke-8 dalam 2 minggu, aku berdiam di tempat-tempat keramat, menakutkan seperti altar-altar di kebun, altar-altar di hutan, dan altar-altar pohon. Nah, kita berhenti sampai di sini. Ini persis kalau Bapak Ibu ingin membayangkan ini, malam Jumat Kliwon. Nah, Bapak Ibu memilih sendiri pergi ke pekuburan di pedesaan, misalkan begitu ya. Atau malam Jumat Kliwon, Bapak Ibu pergi sendiri ke candi-candi. Kemarin saya baru dari Candi Ketek. Namanya Candi Ketek ya Pak Johan ya. Ya, kalau pagi sih indah ya. Tapi kalau malam Jumat Kliwon sendirian lumayan juga. Ada yang pernah ke Candi Ketek? Belum ya, tapi Candi Ceto pernah? Pernah. Jalan kaki lagi 15 menit. Nah, nanti Wihara Dharma Saudara buat tour Candi Ketek. Jadi Bapak Ibu Saudara, momen yang dijelaskan oleh Sang Buddha ini benar-benar sangat mengerikan kalau kita memahaminya. Karena ini hari Uposatha di hutan-hutan itu dianggap mengerikan. Dan sekarang begini, apa sih altar-altar di hutan, altar-altar di pohon? Nah, jadi di zaman India dulu itu, di hutan itu ada beberapa tempat yang dianggap angker, keramat. Jadi dibuatlah shrine. Shrine itu seperti tempat persembahyangan. Nah, jadi itu semakin seram. Dan tidak jarang tempat-tempat itu adalah tempat pembuangan mayat. Jangan pakai kata pembuangan, maaf. Tempat peletakan mayat. Karena tidak dibuang tapi diletakkan. Ya. Tempat peletakan mayat. Jadi salah satu cara tubuh yang mati itu ditinggalkan. Kalau kita di Indonesia sekarang ada 2 cara yang populer. Dikremasi atau dikubur ya. Tapi yang salah satunya yang diletakkan di goa-goa juga ada. Ya, di Makassar, daerah Toraja, ya, diletakkan di goa-goa. Nah, di zaman Sang Buddha dulu ada praktek seperti itu, yaitu diletakkan di altar-altar hutan, altar-altar pohon. Ada juga yang dilarung di sungai. Dilarung di sungai itu badannya semua. Ada juga yang praktek seperti itu. Praktek pelepasan tubuh mati ini banyak cara, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara bayangkan di altar-altar di hutan itu ya ada tulang-tulang manusia. Di dalam kitab Vinaya Sang Buddha menjelaskan beliau sering juga praktek di tempat seperti ini.
Kadang-kadang malam ketika mau istirahat, mau tidur, tulangnya itu dijadiin bantal gitu. Ya, don't try this at home ya. Bapak Ibu mau cari tulang manusia juga nggak ada gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, momen ini benar-benar mengerikan begitu ya. Hari ini hari apa? Kamis ya. Tahu tidak besok hari Uposatha. Jadi ini malam ke-14. Beneran. Ini adalah Kamis. Malam ke-14. Nah ini sudah lumayan seram ini ya. Besok Jumat Kliwon bukan? Mungkin bukan ya. Besok tanggal berapa? 13. 12. Kalau 13 pasti Kliwon. Tanggal 13 Jumat itu pasti Kliwon sejauh yang saya lihat. Ya, iya nanti cek sendiri. 13 Jumat. Friday the 13th. Jumat Kliwon. Iya. Tapi malam inilah malam sebelum puncak Patidana. Ini rada seram juga ini. Besok adalah hari Patidana ya. Hari Ulambana. Nah ini malam sebelum hari Ulambana. Nah. Udah pulang nanti. Iya, nanti meditasi dari sini ya. Ketika malam sebelum Ulambana, saya pergi ke candi-candi. Nah, pohon-pohon di sebelah candi boleh ya. Kita lanjutkan. Dan sewaktu aku berdiam di sana, seekor binatang buas akan muncul. Atau seekor burung merak akan mematahkan dahan. Atau angin mendesaukan dedaunan. Aku berpikir, bagaimana sekarang jika kekhawatiran dan ketakutan itu datang? Apa kekhawatiran dan ketakutan itu? Hantu ya. Hantu ya, iblis ya, siluman, yaka ya. Jadi ketakutan dan kekhawatiran dan ketakutan itu datang ya teror itu. Teror dari makhluk-makhluk yang menyeramkan. Itu salah satunya. Aku berpikir, mengapa aku berdiam dengan selalu menanti kekhawatiran dan ketakutan? Bagaimana jika aku menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu sambil mempertahankan postur yang sama dengan ketika hal itu mendatangiku? Saya ulangi. Mengapa aku berdiam dengan selalu menanti kekhawatiran dan ketakutan? Ini luar biasa ya. Karena biasanya orang pada umumnya kalau ketakutan dan khawatir tidak berpikir bahwa ketakutan dan kekhawatiran itu bisa ditaklukkan. Biasanya kita hanya menjadi korban dari ketakutan itu. Tapi Bodhisatta punya pemikiran lain. Bagaimana kalau aku menaklukkannya ya? Jadi bagaimana jika aku menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu sambil mempertahankan postur yang sama dengan ketika hal itu mendatangiku? Ya kita stop sampai di sini jam 8 ya. Kita break 5 menit. Bapak Ibu Saudara yang mau cari air minum silahkan. Yang mau ke kamar mandi silahkan.